Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng Kang Sep di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu wajan. Masak apapun jadi praktis. Oke teman-teman, mau tahu nggak teman-teman? Ini saya mau bikin apa teman-teman? Pasti teman-teman sudah tahu ini. Ini mau bikin cendol kecebong teman-teman. Jadi rasanya tuh seger, lembut, endol. Bagaimana caranya teman-teman? Ikutin terus videonya teman-teman ya. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya siapkan ini wadah. Dan langsung saja ini saya punya tepung beras. Ini takarannya kurang lebih 180 ataupun 200 gram boleh teman-teman. Lalu saya juga punya ini tepung hun kue atau kayak tepung sagu ya teman-teman. Ini ya, kalau nggak salah ini 100 gram ya. Karena ini ada tepung hun kue, jadi saya pakai ya teman-teman. Dan tambahkan juga ini tapioka. Nah ini tapiokanya kurang lebih 50 gram ya teman-teman. Kalau pingin lebih kenyal lagi bisa ditambahkan tapiokanya teman-teman ya. Bisa disesuaikan. Dan ini ada garam teman-teman. Garam ya kira-kira setengah sendok deh. Oke teman-teman, lanjut. Lalu si adonan ini diaduk dulu teman-teman. Nah biar tercampur rata. Dan tambahkan ini pewarna hijau ya teman-teman. Jadi warna hijaunya itu bebas, mau muda mau tua silakan teman-teman. Yang penting ada warnanya ya teman-teman ya. Dan tambahkan air teman-teman. Ini airnya kira-kira saja. Jadi si airnya itu biar biar tercampur dulu adonannya ini. Biar sampai rata. Nah, terus saja di aduk-aduk ya teman-teman. Pokoknya sampai merata ya teman-teman. Terus lanjut teman-teman, siapkan ini air yang sudah dipanaskan di panci kurang lebih 1000 ml, lalu dituang ini adonan cendolnya dan sudah pakai daun pandan ya teman-teman tuh satu simpul. Dan ini diaduk terus, jadi si airnya itu sudah mendidih dan sedikit apinya dikecilkan ya teman-teman. Jadi biar tidak terlalu menggumpal dan ini bisa diaduk terus ya teman-teman. Ini maksudnya biar cepat saja teman-teman ya. Kalau langsung dari mentah itu lama. Nah, ini cepat teman-teman ya. Terus saja diaduk biar tercampur rata dan kira-kira sampai mengkilat ya teman-teman. Jadi airnya itu 1000 ml ya. Nah terus saja diaduk teman-teman. Jadi biar tercampur, biar mengkilat. Nah ini teman-teman, si adonan ini udah meletup-letup dan ini tandanya sudah matang dan ini sudah mulai mengkilat ya teman-teman. Jadi ini bisa diaduk terus dari pinggirannya, kira-kira masih ada yang belum tercampur dan ini sudah mulai bisa diangkat ya teman-teman. Ini diangkat lalu nanti dicetak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya siapkan air dingin campur batu es. Lalu ini ada saringan atau mirip kayak ayakan. Dan ini saringannya berlubang-lubang kecil-kecil, lalu di adonnya dituang ke sini teman-teman. Jadi ini sangat mudah dan gampang ya teman-teman. Sambil merem pun bisa ini bikin ginian ya teman-teman ya. Sambil merem aja nih teman-teman, tinggal ditekan-tekan doang kok. Tekan terus diputer-puter sedikit. Tekan lagi, kalau nggak ditekan nih nggak keluar nih teman-teman. Jadi ini harus ada tekanan ya. Biar tertekan jadi si adonan cendolnya keluar. Nah gitu teman-teman. Jadi ini bikin cendol kecebong itu gampang dan mudah, sambil merem pun bisa nih teman-teman. Nah, sambil merem sambil ditekan nih teman-teman tuh. Mantap. Asik nih si Akang nih. Nah ini hasilnya teman-teman tuh ya. Mirip cebong. Oke teman-teman, ini masih lumayan banyak. Jadi ini hasilnya lumayan nih, kalau di porsi bisa jadi 10 porsi ya teman-teman tuh. Terus aja ditekan ini si adonan cendolnya. Ya sama kayak awal tadi teman-teman. Jadi ini dipercepat aja saya tuh, hasilnya itu banyak ya teman-teman. Tuh teman-teman ya. Jangan lupa bikin kincanya teman-teman. Nih siapkan air lalu kasih daun pandan satu simpul dan tambahkan gula merah. Nih kira-kira gula merahnya itu hampir berapa ya? Hampir 200 gram. Dan tambahkan sedikit gula putih. Nah ini biar cepet mengkaramel ya teman-teman, atau mengental gitulah. Airnya kira-kira 1000 ml teman-teman.
Dan saya pun udah siapkan ini santan teman-teman. Ini santannya dipanaskan lalu pakai daun pandan biar wangi. Dan ini biarkan sampai matang mendidih, lalu tambahkan ini sedikit maizena biar tidak pecah ya teman-teman. Kira-kira 1 sendok makan. Dan bisa diaduk, tambahkan garam sedikit ya teman-teman biar gurih. Jadi ada gurihnya, ada rasa garamnya nanti di air santannya teman-teman. Dan ini biarkan saja sampai matang. Jadi nanti bareng-bareng tuh sama air gulanya teman-teman. Oke teman-teman, ini air gula sudah mulai sedikit mengental, menyusut, dan ini biarkan sampai dingin juga nanti mengental ya. Dan ini juga santannya sudah matang tuh, sudah mulai sedikit rada-rada mengental. Oke teman-teman, lanjut. Dan teman-teman, ini saya punya nangka yang sudah matang, ini kira-kira 100 gram, lalu dipotong-potong, mau dadu mau panjang-panjang silahkan teman-teman. Jadi ini sama nangka matang akan lebih enak dan wangi ya teman-teman. Bagi yang nggak suka nangka di skip saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini cara penyajiannya. Saya siapkan gelas, lalu kasih batu es beberapa biji ya teman-teman. Nah, ini kasih batu esnya. Dan langsung saja si cendol cebongnya ya, secukupnya ditata, lalu tambahkan ini air santannya teman-teman. Mantap nih, bikin segar kemecer saja teman-teman ya. Jadi pas panas-panas begini, waduh cocok sekali nih. Lalu tambahkan si air gula ya teman-teman. Air gulanya kira-kira 1 sendok makan, atau bisa ditambahkan karena ini ada es batunya. Lalu terakhir tambahkan nangka teman-teman. Nah ini cocok sekali ya. Pokoknya ini mantap tuh teman-teman. Baiklah teman-teman, bagaimana nih rasanya? Ini bagaimana rasanya, saya icip ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasanya? Nih teman-teman ya. Emang enak ya teman-teman, seger. Jadi segar sekali rasanya, dan wangi nangkanya terasa, wangi pandannya juga, cendolnya pun juga lembut ya teman-teman, segar sama batu es. Oke teman-teman, sampai di sini videonya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.